السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل كريم في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. ولله در الإمام البوصيري حيث يقول في بردته: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Para hadirin, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, dan di hari yang baik ini, hari Ahad, hari yang namanya sama dengan nama Allah Al-Ahad, yang insyaallah kita yakin kita husnudzan kepada Allah. Apa yang kita minta sekarang ini enggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna lana tama'an fi rahmatikal khassah fala tuhrimna, wa dhununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Ya Allah, kami punya husnudzan kepada Engkau, jangan Engkau kecewakan kami. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, yang membantu acara ini, yang menyimak acara ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah. Allah kasih kepada kita semuanya keberkahan rezeki. Yang lagi pada kurang sehat, keluarga kita atau sanak famili kita, Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan, Allah selesaikan urusannya. Yang punya permasalahan hidup, Allah kasih jalan keluarnya. Yang punya hutang piutang, Allah lunasin dengan rizkinya. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah. Kita minta mudah-mudahan ketika malaikat maut datang menjemput kita, mata kita memandang wajahnya Rasulullah, ruhani Rasulullah hadir mengantar kita, dan beliau yang menuntun kita kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mumpung acara baik, banyakin minta, jangan tanggung-tanggung. Minta sama Allah yang tinggi. Walaupun kelihatannya permintaan itu kurang pantas sama tingkah laku kita. Siapa kita pas meninggal pengen didatengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kan permintaan kagak main-main. Tapi kita minta sama Allah. Kalau Allah ijabah, kelar semuanya mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Al-mukarramun, para habaib yang begitu banyak hadir di sini, dan juga para asatidz, para kiai, terutama wabil khusus Kiai Al-Haj Alwi Rashid Abdullah Syafi'i, juga wabil khusus Kiai Al-Haj Ainul Yaqin Abdullah Syafi'i, juga Al-Mukarram Kiai Al-Haj Sya'rani
Al-Mukarram Kiai Al-Haj Nasir Zain, Al-Ustadz Ad-Duktur Ahmad Levi Fahrul Afifi, Al-Mukarram Al-Ustadz Ad-Duktur Abdi Kurnia Johan. Tidak lupa para habaib, Al-Habib Nizar Al-Kaf, Al-Habib Zaki bin Syahab, wa kafatil habaib wal qiyayat, al-mayamin, hadirin hadirat, para tokoh masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala kukuhkan langkah mereka, Allah istiqomahkan mereka insyaallah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di pagi menjelang siang ini sambil kita i'tikaf di masjid ini, kita bersama-sama hadir di tempat yang insyaallah namanya sesuai dengan realitanya, Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Masjid yang sudah lama didirikan, insyaallah keberkahannya pun semakin banyak. Insyaallah yang hadir di sini pun kita mendapatkan keberkahan para pendahulu-pendahulu kita, amin ya rabbal alamin. Masjid ini salah satu masjid juga pendirinya Kiai Abdullah Syafi'i, juga Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, salah satu orang yang saya kagumin. Saya kagum kepada beliau-beliau. Sampai-sampai ketika pada bulan Dzulqa'dah tahun kemarin ada peringatan Haul Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diadakan oleh cucu beliau di Malaysia, Al-Habib Abdurrahman Al-Haddad, yang diikuti oleh 9 negara pada saat itu dan disiarkan secara virtual. Al-Faqir mendapatkan kehormatan untuk menjadi pembicara, dan beliau minta kepada saya, tolong ente ceritakan bagaimana pengaruh Al-Imamul Haddad di Indonesia. Salah satu tempat yang Al-Faqir sebut adalah tempat ini, bahwa di Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah Al-Faqir sering mendengarkan. Kalau lagi di mobil kita suka nyetelnya radio ini udah 95,5 ya, Masya Allah, ta'limnya dan lain sebagainya. Dan setiap ta'lim selalu dibawakan al-aqidah al-mujmalah, yaitu akidah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan ini merupakan tanda bahwa masjid ini punya keterkaitan bersambung dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, dengan para ahlullah wa khassatih, dan insyaallah orang-orang yang masuk ke sini kita kecipratan keberkahan beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hari Masya Allah, bulan ini khususnya hati kita berbunga-bunga. Ngerasain apa agak kira-kira? Berbunga-bunga hati kita, rasanya girang kita ini bulan, karena bulan ini kita udah mulai lagi sering mendengar syama'il, sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikiran kita udah sering ditenangin pakai qasidah-qasidah pujian madaih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di bulan ini kita minta kepada Allah, bulan Rabiul Awal masih panjang, masih 2 minggu lebih. Mudah-mudahan bulan ini Allah kasih kita kesempatan buat kita bisa mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, amin ya rabbal alamin. Dan di bulan ini kuping kita, telinga kita akan semakin sering, bakal tambah sering dengerin semua tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Kita hadir di sini untuk lebih banyak mengetahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita umat Islam, khususnya di Indonesia dan umumnya dimanapun berada, kita akan selalu bertambah kecintaan kita insyaallah di bulan Rabiul Awal ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Maulid diadain tujuannya untuk menjadi media kita semakin kenal sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita umat Islam disuruh sama Allah untuk mencari tahu, untuk sadar diri siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, carilah pengetahuan oleh kalian
bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Dan Rasulullah ini adalah anugerah besar dari Allah karena beliau adalah makhluk yang paling mulia. Enggak ada posisi yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad kecuali Allah. Dan tidak ada posisi di bawah Allah kecuali yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad Al-Maliki mengatakan, saking tingginya maqam Nabi Muhammad, maka sah-sah saja kita mengatakan di atas Nabi Muhammad kedudukan hanya ada kedudukan Allah Tuhan. Dan di bawah kedudukan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, makhluk peringkat pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sering dengar cerita para nabi, mukjizat para nabi yang mengagumkan. Sehingga dalam riwayat dikatakan sebagian sahabat pernah lagi pada duduk-duduk dan mereka sedang diskusi menceritakan nabi-nabi sebelum Rasulullah. Mereka memuji Nabi Adam luar biasa. Nabi yang pertama, Nabi yang malaikat disuruh sujud kepada beliau, bla 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 dan seterusnya. Mereka cerita Nabi Ibrahim luar biasa, mukjizatnya begini begini dan seterusnya. Khalilullah, dapat julukan Khalilullah dan seterusnya. Mereka juga menceritakan Nabi Musa, satu-satunya nabi yang diajak dialog sama Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalimullah dengan mukjizatnya dan seterusnya. Demikian juga Nabi Isa. Dan Rasulullah dari balik tembok mendengar perbincangan mereka. Mereka kagum-kagum sama nabi-nabi yang sebelumnya, melihat mukjizat yang luar biasa. Tiba-tiba keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan tarbiyah kepada mereka, untuk mendidik mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai para sahabatku, aku telah mendengar perbincangan kalian. Aku telah mendengar kalian memuji Nabi Fulan, membicarakan Nabi Fulan, dan memang mereka luar biasa. Ala wa ana Habibullah. Ketahuilah, akulah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Isa Ruhullah wa kalimatuh, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, aku adalah Habibullah. Wala fakhr. Aku bicara seperti ini bukan untuk sombong, tapi perintah dari Allah untuk mendidik kalian bahwa tidak ada nabi yang pangkatnya lebih besar daripada aku. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Adam dan orang yang setelahnya semua, mereka semua ada di belakang bendera aku nanti di hari kiamat. Aku bicara begini bukan sombong, kata Rasulullah. Rasulullah itu ingin, dan ini satu kewajiban bagi kita, bahwa di hati kita porsi yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kalau kita mau bicara para nabi, mukjizat mereka yang hebat, kalau dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada apa-apanya. Semua nabi mukjizat yang hebat-hebat itu, Rasulullah dikasih yang lebih daripada itu. Cuma mungkin kitanya perlu banyak cari tahu. Bagaimana dengan mukjizatnya Nabi Allah Musa alaihissalam yang membelah lautan? Kita belum pernah dengar tuh lautan sampai dibelah begitu. Ngebelah lautan, ini mukjizat yang kagak main-main. Pakai tongkat tuh laut dibelah dengan media tongkat. Laut itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pernah apa kagak ngebelah lautan? Nabi Muhammad bukan lautan yang dibelah, hadirin, tapi bulan yang dibelah. Susahan mana kira-kira belah laut sama belah bulan? Belah bulan. Kita belah duren aja susah, ngeri Pak kalau agak ahli. Kita paling bisa belah duren, itu juga suruh abang-abangnya dulu yang bukain. Ini bulan dibelah, kagak pakai media apa-apa. Kalau Nabi Musa mesti pakai tongkatnya, kalau Nabi langsung. Dan orang yang kagak percaya bahwa bulan itu pernah terbelah sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia dihukumin murtad, keluar dari agama Islam. Karena terbelahnya bulan ini diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Iqtarabatis sa'atu wansyaggal
qamar. Diabadikan sama Allah. Bukan cuma bulan, Pak. Matahari juga pernah digeser-geser sama Nabi Muhammad SAW. Bukan main ini Nabi Muhammad, mainannya udah bukan di bawah lagi, angkasa mainannya Rasulullah. Dari kecil, Nabi waktu masih kecil, masih balita, Abdul Muttalib ataupun Abu Talib pamannya Rasulullah SAW, kalau di Jazirah Arab di kota Mekah dulu sampai kelamaan kagak hujan-hujan, nggak pakai repot-repot, udah muka Nabi diadepin ke langit, mendung langsung. Bahkan waktu masih kecil Nabi suka main-mainin awan, katanya dalam riwayat. Tuh awan digeser-geser, main tuh geser sono. Nurut tuh awan sama Rasulullah, sama isyarahnya Nabi Muhammad SAW. Awan. Makanya Abu Talib pernah muji Nabi Muhammad SAW. Abu Talib pamannya Nabi pernah muji Rasulullah SAW. Jadi dulu pernah ada satu orang di kota Madinah nih, penter sampai lama banget, kagak hujan-hujan lama banget. Saya pengen bahasa resmi kagak bisa, kagak apa-apa ya. Minta maaf nih, mudah-mudahan dimaklumin dah. Saya tadi salut juga sama penceramah yang pertama tuh, walau bahasanya cakep banget. Saya bilang tuh pengen banget bisa kayak gitu. Kagak bisa saya begitu itu. Memang kita lahirnya di Bekasi, jadi begini dong ngomongnya susah banget. Tapi orang sini ngerti penter ya, penter ngerti ya. Panas lama, kagak hujan-hujan. Akhirnya ada orang datang ke Rasulullah SAW, kagak kuat, ya Rasulullah, ono kambing-kambing kita habis dah ono, kagak hujan lama banget, rumput kagak ada, habis dah semuanya, kampung kita kering ya Rasulullah, mintain hujan sama Allah. Nabi Muhammad masih di atas mimbarnya waktu itu. Ini orang datang, Nabi lagi di atas mimbar, Nabi angkat tangan minta hujan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tangan belum turun, kata para sahabat, awan udah mendung, turun hujan. Turun hujan langsung, kontan tuh turun hujan semuanya. Sampai akhirnya orang ini memuji Rasulullah SAW. Ya, terus Rasulullah bilang sama para sahabat, siapa yang ingat syairnya Abu Talib dulu waktu muji saya? Siapa yang ingat syairnya Abu Talib? Sayyidina Ali anaknya. Ya Rasulullah, aku ingat. Abu Talib pernah bikin syair. Itu dari kecil Nabi bisa nurunin hujan, bukan cuma udah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi. Cuma namanya irhasot kalau belum jadi Nabi. Kalau udah jadi Nabi namanya mu'jizat. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Rasulullah SAW dipuji sama Abu Talib, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Rasulullah itu orang yang berwajah putih, kulitnya putih, bisa dimintain hujan pakai mukanya. Mukanya itu bisa nurunin hujan, teduh. Tadi seperti pembicara pertama tuh katanya, Rasulullah itu teduh, syariatnya teduh, sehingga orang katanya kalau mandang wajahnya Nabi Muhammad, idza tabassama an mithli habbil ghamam. Nabi itu katanya kalau ngelihat orang terus senyum, kalau kita mandang wajah Nabi Muhammad terus kita disenyumin sama Nabi Muhammad, kita kayak kena percikan gerimis hujan, adem banget katanya. Kalau zaman sekarang mungkin kayak kipas angin yang keluar air tuh. Ya, kagak ada di sini ya, biasanya ada. Kan ada sekarang kipas angin pakai keluar air biar adem. Nah, kapan-kapan kita di depan kipas angin diam deh tuh, begitu rasanya tuh, kan kena percikan-percikan, ya Allah enak banget, adem banget, lagi panas-panas begini kena air rintik-rintik begitu. Begitu kata para sahabat kalau kita lagi ngelihat Nabi, Nabi senyum sama kita. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi luar biasa. Belum lagi pernah dalam riwayat waktu Nabi Muhammad turun Isra dan Mi'raj. Ceritanya panjang, ini bagian terakhirnya. Kan orang-orang kafir Mekah pada kagak percaya tuh sama Nabi. Nabi turun Isra Mi'raj katanya pada kagak mungkin. Masa kamu ke Masjidil Aqsa katanya cuma semalam doang, kita pergi sebulan pulang sebulan. Akhirnya Nabi ditantangin di situ, kalau kamu betul-betul tadi malam ke Masjidil Aqsa, coba ceritain rombongan orang Mekah ada juga yang lagi ke sono, katanya dengar-dengar pulang sekarang-sekarang nih minggu-minggu ini, ketemu gak di jalan, digituin katanya. Kata Nabi, ya saya ketemu. Ini ceritanya panjang, jadi saya ambil bagian akhirnya aja. Nabi sempat ngelihat mereka
di perjalanan pulang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saya ketemu, kata Rasulullah. Gimana coba ceritain keadaan mereka? Kata Rasulullah, mereka ada 3 kafilah, ada 3 rombongan. Yang pertama rombongan ontanya hilang tuh. Saya tahu onta mereka hilang, kata Rasulullah. Nabi ngelihat waktu itu onta nyasar pergi, katanya kelihatan sama Nabi. Yang satu lagi begini, yang satu lagi begini, ada 3 tanda masing-masing. Terus mereka tanya, kalau kamu betul melihat tadi malam, wahai Muhammad, kira-kira kapan mereka sampai di kota Mekah? Rasulullah SAW kira-kira. Waktu itu saya melihat di daerah Anu. Ini kayaknya kalau jalan ke sini kurang lebih. Itu Nabi kan Isra Mi'raj malam Senin, turun di Mekah sebelum subuh hari Senin. Itu Nabi diinterogasi sama kafir Quraisy Senin pagi. Nabi bilang kira-kira perjalanan 2 hari, Rebo. Kata Nabi Muhammad, mereka hari Rebo sebelum matahari terbenam sudah sampai di sini, kata Rasulullah. Terus kata kafir-kafir Quraisy, ya udah kita tungguin, nanti kita bubar, ntar Rebo kita kumpul lagi, kita tungguin. Bener gak nih omongannya? Bubar tuh kafir Quraisy, Rebo pada kumpul nungguin. Mana ini kagak kelihatan, kata orang-orang kafir Quraisy. Sampai waktu mulain sore belum kelihatan juga. Ini kalau sampai matahari terbenam, rombongan kafilah orang Mekah ini belum datang, Isra Mi'raj habis Pak, diserang. Enggak dipercaya udah Isra Mi'raj. Yang namanya matahari makin hari makin turun, makin waktu makin turun. Dia mah disiplin Pak. Pernah gak matahari telat kira-kira? Kagak pernah. Akhirnya karena matahari ini makin mau terbenam, ini kalau matahari terbenam habis nih. Maka Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, dan mintanya kagak tanggung-tanggung. Ya Allah, tahan tuh matahari, berhentiin tuh matahari dari rotasi perputarannya. Fahubisatis syams, maka matahari pun diberhentiin sama Allah. Mintanya ke pusat langsung Pak. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil. Kenapa tuh matahari jalan muter? Karena itu ditentuin sama Allah, ditakdirkan sama Allah. Kalau kata Allah berhenti, berhenti. Nabi langsung minta, ya Rab, berhentiin matahari ini. Tuh matahari diberhentiin. Cuma orang-orang Mekah pada kagak sadar kalau matahari itu kagak jalan-jalan nungguin kafilah yang datang. Kenapa mereka nggak sadar? Belum ada jam dulu. Andai kata tuh hari udah ada jam Pak, sedunia jam ngaco tuh. Jam sedunia ngaco semuanya. Kebayang nggak tuh kira-kira kalau jam sedunia ngaco tuh? Saking Allah manjain Nabi Muhammad, mau apa juga anak kasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Akhirnya tuh matahari berhentiin, datanglah kafilah tersebut, baru mataharinya turun lagi lanjut. Ditanya, gimana ente bener ontanya hilang satu ini begini-gini? Bener persis, kagak ada yang meleset sedikit pun. Kita mungkin baru ngeh Pak ya, matahari berhenti. Masya Allah, itu bukan sekali Pak sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad bukan Nabi pertama yang berhentiin matahari. Nabi Allah Musa alaihi salam punya asisten. Wa idh qala Musa li fatahu. Kalau kita baca surat Al-Kahfi itu ada cerita Nabi Musa sama Nabi Khidir ala nabina wa alaihi wassalam. Nabi Musa ketemu Nabi Khidir kagak sendirian. Nabi Musa bawa asisten. Wa idh qala Musa li fatah. Ada anak muda yang nemenin Nabi Musa. Namanya Yusha' bin Nun. Bani Israel juga dia. Setelah Nabi Musa meninggal, dia diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi yang enggak wajib kita tahu di luar 25. Namanya Nabi Yusha' bin Nun. Setelah Nabi Musa meninggal, Yusha' bin Nun diangkat menjadi nabi. Dan dia pernah perang. Jadi enggak semua nabi dapat izin perang, hadirin sekalian. Nabi kalau enggak dapat izin perang dari Allah, dia maksain perang, pasti kalah. Makanya waktu di Mekah Nabi itu diminta sama orang-orang, ya Rasulullah, kita ini dulu waktu musyrik berani, kenapa kita diamin nong ledek? Samperin ya Rasulullah, dia jual kita borong. Pada begitu sahabat, kita kagak takut ya Rasulullah. Kata Nabi, izinnya belum turun. Di Madinah masuk tahun kedua baru turun izin perang. Semua Nabi begitu Pak. Nabi Yusha dapat izin perang sama Allah, perang, dan di perang itu matahari diberhentiin sama Allah. Mukjizatnya Nabi Yusha bin Nun tuh. Sehingga Rasulullah bersabda, lam tuhbas syamsun li ahadin illa li Yusha bin Nun. Matahari enggak pernah ditahan sama Allah berhenti
Untuk siapapun nggak pernah, kecuali hanya untuk satu orang, Yusha bin Nun, selain Nabi Muhammad ya. Tentunya Nabi Muhammad, maksudnya sebelum Nabi Muhammad nggak pernah tuh matahari diberhentiin. Dan yang kedua, pernah juga Rasulullah SAW rebah-rebahan. Nabi Muhammad rebahan kepalanya di pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi Nabi Muhammad tuh biasa Pak, akrab banget, ya Allah. Nabi Muhammad tuh sama sahabatnya akrab, sama bininya rebahan biasa. Kalau kita nih kira-kira pernah nggak Pak rebahan di paha bini kita? Awal-awal mungkin ya. Waktu awal-awal nikah, tahu udah sekarang kita coba-coba ntar kalau pulang ya, ngikutin sunnah Nabi begitu. Sunnah Pak, dapat pahala kita rebahan di pangkuan bini kita kalau kita niatnya ngikutin Rasulullah. Malu gue pengen ngikutin sunnah Nabi ini, ntar pengen tahu ngomong nih ya, sunnah apaan Bang? Udah gitu bininya kagak hadir lagi di sini nih ya, ini gue pengen rebahan di paha lu, lagu apa sih Bang? Udah aki-aki juga belagu banget, paling digituin gitu tuh ya. Tapi kalau ibunya ngaji, insya Allah nggak begitu tuh. Sini bang, gitu. Jadi Rasulullah itu meninggalnya aja di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Meninggalnya di pangkuan Sayyidah Aisyah. Meninggalnya romantis Nabi Muhammad SAW, masya Allah. Nah Rasulullah itu pernah di pangkuan Sayyidina Ali rebahan, di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, biasa itu. Tidur Nabi, ya. Nabi tidur. Waktu itu Sayyidina Ali belum sholat asar. Ini terakhir nih penutup. Sayyidina Ali belum sholat asar waktu itu. Dilihatin matahari makin tenggelam aja ini. Saya belum sholat asar. Berani gak kira-kira bangunin Rasulullah? Kalau kita Pak, guru kita tiduran di pangkuan kita, bangunin gak ngapa-ngapa. Cuma Nabi Muhammad Pak yang punya magom nurut sama Nabi sama nurut sama Tuhan. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Satu-satunya makhluk yang Allah sejajarkan nurut sama makhluk ini sama dengan nurut sama Tuhan, cuma Nabi itu. Kalau baru bangsa saya bilang sama murid saya tidur belum sholat asar, bangunin. Saya bilang sama murid saya begitu, bangunin. Kalau saya lupa ketiduran, bangunin. Tapi kalau Nabi ini nggak berani. Sayyidina Ali tahu banget bagaimana magamnya Rasulullah. Apalagi tidurnya Nabi itu bisa dapat mimpi dan wahyu. Takut-takut kalau dibangunin lagi dapat wahyu pisan, putus, wah bahaya. Nggak berani bangunin Sayyidina Ali. Udah diamin aja, udah pasrah. Sampai matahari terbenam, hadirin sekalian. Maghrib. Udah ini, matahari terbenam, Sayyidina Ali belum sholat asar, Nabi bangun. Begitu Nabi bangun nanya, wahai Ali, kamu sudah sholat asar atau belum? Belum ya Rasulullah. Terus Nabi doa angkat tangan, minta sama Allah, ya Rabb, tuh matahari balikin lagi, naikin lagi. Subhanallah. Naik tuh matahari, hadirin, naik. Kan kalau kita mah di sini Pak nggak bisa ngelihat matahari terbenam apa kagak. Udah kalingan gedung gitu kalau di sini. Ya. Ini matahari kira-kira terbenam belum? Maghrib belum? Lihat jam kita andalan paling. Nggak bisa. Itu mesti di sunset apa tuh namanya kalau kata orang sekarang tuh ya. Mesti di laut atau di lapangan begitu. Nah orang dulu biasa kayak begitu. Tapi ada satu saksi mata, yaitu Sayyidatuna Asma binti Umais. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang setelah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Tabuk, dinikahin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya Asma binti Umais. Walaupun Sayyidina Abu Bakar juga punya anak perempuan namanya Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah. Tapi saksi mata mujizat ini bininya Sayyidina Abu Bakar. Apa kata dia? Fa wallahi, sumpah dia Pak, demi Allah, laqad ra'aitu syamsa tala'at ba'da ma gharabat. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, itu matahari udah terbenam pakai naik lagi ke atas. Naik lagi tuh matahari. Sayyidina Ali sholat selesai, turun lagi tuh matahari. Allah. Jadi kalau cuma laut mah Pak kagak ada apa-apanya belah laut mah. Itu udah nggak main bumi, angkasa Nabi mainannya udah ini. Ini baru satu mujizat Nabi Musa doang. Kita belum bandingin mujizat Nabi Isa yang nyembuhin orang, yang ini, yang itu, yang itu. Semuanya kalah sama mujizatnya Nabi Muhammad SAW. Maulid diadain biar ta'zim kita kepada Rasulullah SAW semakin besar, semakin cinta, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Rasulullah, keberkahan ulama-ulama kita, dan kita doakan mudah-mudahan
Madrasah Al-Barakah Asy-Syafi'iyah, masjidnya, yayasan, semua keluarga besar Asy-Syafi'iyah, perguruan Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berkahkan terus, Allah langgengkan sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terus berjalan di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kata-kata yang kurang sopan, hal-hal yang kagak pantas. Saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.